Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan sampaikan yaitu pembuatan video sebagai sumber belajar saya menggunakan sumber belajarnya dengan PowerPoint, salah satunya dengan PowerPoint. Adapun isi dari PowerPoint-nya yaitu yang pertama, bermuatan tentang tema dan subtema yang akan saya sampaikan pada waktu pembelajaran. Yang kedua, bermuatan tentang tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, diharapkan 1. Siswa mampu menjalankan puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang terakhir, siswa mampu mencontohkan akhlak mulia, sabar, jujur, gemar membantu atau menolong, disiplin dan rajin, dan pribadi sehat. Slide berikutnya yaitu sebagai literasi. Secara umum, hikmah puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang takwa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan benar akan mendapat predikat takwa. Dari hikmah puasa yang secara umum ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Dari gambar-gambar 1, 2, dan 3 ini merupakan perilaku pribadi takwa. Gambar 1, sholat 5 waktu berjamaah. Gambar 2, mengaji Al-Quran. Gambar 3, berdoa. Pada slide selanjutnya, yaitu pribadi takwa diturunkan menjadi akhlak mulia. Slide berikutnya, akhlak mulia lawan dari akhlak tercela. Mengapa saya tampilkan? Ini penting supaya anak tahu mana akhlak mulia dan mana akhlak tercela. Nanti juga di dalam clipping ada gambar-gambar akhlak mulia, akhlak tercela. Nah, ini clippingnya ada 2 ini. Ya. Yang pertama, ini gambar-gambar yang mencontohkan akhlak mulia, gambar 1 sampai 8. Nanti anak mencari dan menemukan peristiwa apa yang ada di gambar tersebut dan sikap apa yang ada di gambar tersebut yang hubungannya dengan akhlak mulia yang erat dengan hikmah puasa. Terus juga ini sama, anak suruh mengamati gambar 1 sampai 8 perihal akhlak tercela yang hubungannya dengan larangan ketika berpuasa ataupun hal-hal yang merusak pahala puasa. Dan akan diperkuat lagi setelah mereka berdiskusi untuk menemukannya. Ini akan diperkuat dengan tayangan video, tayangan pendek dari YouTube.
hanya 3 menit 17 detik, yaitu tentang 5 perkara yang membatalkan puasa. Dan selanjutnya ini saya tampilkan setelah selesai mereka berdiskusi tentang clippingnya. Setelah mereka selesai mempresentasikannya secara kelompok, saya tampilkan slide berikut ini, yaitu perilaku pribadi takwa merupakan akhlak mulia. Di sini ada gambar 1 sampai gambar 8 yang masih sama dengan clipping. Tadi clipping masih kosong, ada isian, kalau ini sudah terisi. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dari siswa-siswa dalam menjawab isian tersebut. Mungkin dari kata-katanya saja ya. Dari maksud ditampilkan lagi supaya nanti akan ditanya siswa tersebut mana yang penerapannya. Akhlak mulia penerapannya di sekolah, mana akhlak mulia penerapannya di rumah, mana akhlak mulia penerapannya di masyarakat. Seperti itu. Terus akan tampilkan lagi slide berikutnya, yaitu pengertian hikmah. Apa sih artinya hikmah? Gitu. Terus ada berapa sih hikmah puasa Ramadan? Apa saja sih hikmah puasa Ramadan? Nah, di sini dijelaskan hikmah puasa Ramadan itu membentuk pribadi takwa, sehingga dari pribadi takwa tersebut seseorang akan mampu berperilaku atau berakhlak mulia. Adapun yang menjadi turunan dari hikmah puasa yang dari takwa ini menjadi akhlak mulia, ini ada 4, diturunkan lagi menjadi 4 ya. Hikmah puasa diturunkan menjadi 4 lagi. Yang pertama, membentuk diri menjadi pribadi sabar. Yang kedua, membentuk diri menjadi pribadi gemar, membantu atau menolong. Yang ketiga, membentuk diri menjadi pribadi yang disiplin dan rajin. Yang keempat, membentuk diri menjadi pribadi yang sehat. Ini sesuai dengan hikmah puasa, sabar, di mana puasa itu menahan lapar dan haus dari makanan, minuman, dan dari yang membatalkan sampai waktu yang ditentukan harus sabar. Terus gemar membantu atau menolong. Kita sering melihat yang memberi takjil, yang memberi buka di musola, sodako, dan sebagainya. Ini adalah termasuk cerminan dari pribadi yang gemar membantu atau menolong. Terus disiplin. Dalam berpuasa kita ada yang namanya sahur. Terus ada yang namanya waktu berbuka. Maka kita harus disiplin. Sahur harus tepat waktu, buka pun harus tepat waktu. Jangan sampai sahur kita terlewatkan sehingga menjalani puasanya dengan lemas, tidak dengan kuat. Begitupun kerajinan, ini merupakan rajin ya, sikap rajin ini merupakan perilaku, merupakan cerminan dari puasa. Dalam puasa di mana pahala itu dilipat gandakan, amal ibadah pahala itu dilipat gandakan. Jadi di sana berlomba-lomba, sholat tarawih, sholat 5 waktu berjamaah, tadarus Al-Quran, kuliah subuh, itu mencerminkan kerajinan, sikap rajin seseorang. Nah, ini selanjutnya sehat juga, ini merupakan cerminan dari puasa, yang mana dalam berpuasa pola makan kita benar-benar teratur. Sehari hanya 2 kali, waktu sahur dan berbuka. Terus juga yang namanya organ pencernaan itu benar-benar dijaga. Tidak seperti hari-hari di luar bulan puasa yang sangat keras sekali bekerjanya. Terus slide berikutnya yaitu tentang ini lembar kerja siswa LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana mereka harus mengisi penerapan dari akhlak mulia sebagai hikmah puasa. Ya, penerapan di keluarga seperti apa, penerapan di sekolah bagaimana, penerapan di masyarakat seperti apa. Ya. Setelah mereka mengisinya, baru akan ditampilkan
jawaban yang mungkin nanti akan sama dengan siswa dan mungkin juga bisa sedikit berbeda. Untuk lebih menguatkannya saya tampilkan lagi supaya mereka paham, oh seperti ini penerapan di keluarga, seperti ini akhlak mulia penerapan di lingkungan sekolah, dan seperti ini akhlak mulia di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu penutup kegiatan pembelajaran yang diredaksikan dengan memberikan reward, menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran, dan memberikan soal LKPD. Terakhir ditutup dengan doa. Mungkin itu sebagai sumber belajarnya, yaitu PowerPoint, dari YouTube juga ada, dan juga dari clipping juga ada. Hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk unit tugas pembuatan video. Saya sampaikan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini, dan saya sampaikan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.